Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indah. Apa kabar? Gimana? Tadi masuk kelas dulu, baru kesini atau gimana nih? Ya, tadi masuk kelas dulu belajar juga belajar siswa kelima di KTP. Kemudian ada panggilan dari Sapi dan Oke, terima kasih loh sudah mau membantu. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan kita dari sebelumnya. Sebelumnya saya sudah melakukan praobservasi, kemudian saya sudah juga melakukan observasi di dalam kelas. Nah, ini kegiatan berikutnya adalah kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Indah. Kemarin saya sudah diizinkan untuk melihat bagaimana Bu Indah mengajar di dalam kelas. Kemarin materinya tentang apa ya Bu Indah? tentang gaji. Tentang gaji. Oke. Kemarin sesuai dengan yang sudah kita bicarakan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran adalah peserta didik mampu menemukan definisi kemiringan garis lurus dengan teliti dan peserta didik juga mampu menemukan definisi kemiringan persamaan garis lurus dengan benar. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin dan kemudian yang sudah Bu Indah lakukan selama ini, kira-kira menurut Bu Indah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu Sofi sudah memilih saya sebagai targetnya untuk di supervisi coachingnya. Pertama saya emang merasa tertantang ya gitu kan, karena ketika kita ngajar, kita diperhatikan, kita didampingi itu sangat berbeda. Untuk pembelajaran kemarin sebagian besar saya sudah usahakan maksimal meskipun kita banyak kegiatan di sekolah, tapi untuk materi yang kemarin ada beberapa yang ingin saya tingkatkan sebenarnya, baik itu dari segi keaktifan siswa, bagaimana mereka itu semangat dalam menjawab pertanyaan dengan beberapa pertanyaan pentingan yang saya lontarkan. Ada yang aktif tapi ada juga yang masih diam ya. Kemudian juga dari segi kemampuan mereka menemukan pemahaman sendiri, karena ketika kita sudah memberikan pertanyaan pun masih ada juga yang masih bingung bagaimana mereka menyimpulkan dari definisi-definisi yang sudah kita berikan peringatan awal lah seperti ini anak ayah, tapi masih ada yang masih bingung karena emang tingkat kemampuan mereka juga berbeda. Mungkin perlakuan yang saya berikan belum maksimal pada masing-masing siswa. Dan yang terakhir, karena kami juga mengadakan diskusi ya, saya juga fokus pada kemampuan sosial emosional mereka, di mana mereka mampu untuk berdiskusi dengan baik, berbagi pendapat maupun menyimpulkan isi diskusi tersebut. Baik, jadi itu tadi kendala-kendala yang dihadapi Bu Indah selama pembelajaran kemarin ya Bu. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, tentunya kendala-kendala itu tidak hanya ditemukan di dalam satu kelas kan pastinya ya. Nah, itu juga sudah kita temukan berkali-kali di dalam kelas-kelas berikutnya. Nah, selama ini kira-kira dari kendala yang dihadapi, apa yang sudah dilakukan Bu Indah? Baik, untuk kendala tersebut tentu saya berupaya melakukan evaluasi diri juga sih, kekurangan saya di mana, sama karena kan beda kelas tuh beda karakter. Betul. Ketika kelas ini sedikit aktif, mungkin kita lebih berikan dalam bentuk kreativitas, mungkin mereka lebih senang karena anak itu lebih banyak gerak. Kinestetik ya? Kinestetik. Ada juga kinestetik yang suka diberikan tugas, ataupun mungkin bentuk gambar-gambar yang mereka lebih suka di situ. Kalau ini literasi, biasanya saya berikan contoh soal tersebut dalam bentuk gambar yang ada kemiringannya. Contoh entah itu rumah kan kalau mereka perhatikan, mereka akan menemukan kemiringan di situ. Jadi mereka ada variasi, jangan fokus dengan kemiringan aja, ada Y, ada X, enggak. Kita satu padukan dengan gambar-gambar yang mungkin mereka lebih tertarik gitu. Visual ya. Kalau masalah emosional, ya tentu kita sebagai guru kita berikan pemahaman cara mengontrol diri atau cara menanggapi pernyataan teman, karena ada yang
tiba-tiba ketika temannya berbicara dia langsung nyutup, Iya. atau ketika temannya diem dia malah ketawa gitu kan. Padahal itu sebenarnya dari awal sudah saya sampaikan, nak, harusnya seperti ini ya, ketika teman salah jangan diolok seperti itu, karena namanya anak-anak bagi mereka itu adalah sebuah candaan, tapi mungkin bagi sebagian lain itu adalah sebuah trauma sendiri gitu kan, ketika ditertawakan di antara teman-teman gitu. Jadi mungkin saya lebih pertama lebih evaluasi diri juga, kemudian berikan perlakuan sesuai kebutuhan masing-masing kelas. Kalau kelas A seperti ini, kelas B lain juga gitu. Kalau disamakan kayaknya nggak adil ya, karena mereka punya kebutuhan masing-masing seperti itu. Oke, nah keren tuh Bu Indah. Tapi kira-kira ada lagi nggak strategi apa gitu yang lain yang kira-kira bisa memicu anak agar yang Bu Indah mau tadi mereka lebih aktif di dalam kelas, baik dalam kegiatan pembelajaran inti pada saat diskusi atau pada saat mereka menanggapi teman-temannya pada saat ke depan gitu. Strategi apa yang selama ini sudah Bu Indah lakukan? Kalau strategi yang selama ini, contoh seperti discovery learning juga saya sudah praktekkan, karena di situ kan mereka secara berkelompok mencoba untuk terlibat aktif. Kemudian kalau untuk metodenya saya mencoba seperti metode diskusi maupun studi literasi ya. Jadi mereka di situ belajar untuk memahami isi bacaan dulu, memahami sendiri. Kalau misalnya mereka ada yang belum dipahami, coba diskusikan. Jika mereka butuh bantuan, saya siap membantu seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata siswa tersebut lebih berani ngomong dengan sama temannya dibanding dengan gurunya. Mungkin dengan diskusi tersebut mereka selesaikan dulu masalah mereka, cari tahu masing-masing dulu, baru kalau teman-teman mereka juga nggak bisa bantu, baru boleh saya dengan berdiri di depan, saya langsung katakan, nak, siapa yang butuh bantuan atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, boleh langsung gitu, baik itu perwakilan kelompok atau mungkin siapapun yang mau bertanya seperti itu. Oke, berarti penggunaan model pembelajaran yang bervariasi ya, strategi yang sama ini digunakan. Untuk yang lain adakah misalkan media pembelajaran atau apa yang selama ini Bu Indah jadikan strategi untuk dapat gimana sih biar keaktifan siswa ini biar lebih terlihat seperti itu, adakah? Kalau media sih banyak, tergantung juga yang sudah kita siapkan ya, karena contoh kayak baik itu LKPD itu biasanya kayak LKPD yang Rumpang, mereka kan penasaran nih si titik-titiknya apa gitu kan, Pakai kalimat Rumpang Okay. Dan itu pun juga ada juga pernah saya buat dalam bentuk strategi pertanyaan, mereka ngisi Okay. karena kalau kita langsung berikan seperti menuang air ke dalam gelas itu kayaknya mereka tuh udah biasa ya. Tapi kita pancing dulu, coba isi dulu, nak. Dan kalau bisa saya biasa siapin reward ya, kalau bulan muda bisa siapin reward. Luar biasa. Kalau bulan tua saya mungkin yang lain hadiahnya gitu. Jadi mereka lebih semangat meskipun dia cuma coklatos atau yang harganya receh ya, tapi mereka lebih semangat seperti itu. Mungkin lebih merasa diapresiasi apa yang mereka lakukan. Ya. Oke. Wah, udah keren banget tuh Bu Indah yang dilakukan. Apakah selama ini dari kendala-kendala yang Bu Indah hadapi, kemudian strategi-strategi yang sudah Bu Indah lakukan, apakah ada perubahan signifikan yang terlihat dari apa yang Bu Indah inginkan dari anak-anak? Oke, terima kasih sebelumnya untuk atas pujiannya ya, karena juga masih belajar. Kalau untuk perubahan signifikan, saya rasa masih bertahap ya, karena yang namanya kita juga masih belajar mencoba menggunakan hal yang baru. Mereka juga beradaptasi dengan media atau mungkin pola kita dalam mengajar. Mereka juga, dan biasanya mungkin rata-rata para guru menggunakan metode ceramah mungkin, yang mereka sudah terbiasa menerima. Kita minta mereka untuk aktif. Ada yang ngerasa malu gitu kan, tapi lama-lama juga ada yang merasa mulai mencoba berani gitu. Sudah mulai kelihatan Ya, sudah mulai lah gitu kan, tapi belum semaksimal yang kita harapkan. Yang mau tidak mau kita harus tetap konsisten. Kalau kita menyerah dari awal, mungkin untuk kedepannya kita tidak bisa lanjutkan. Oke, keren. Terus strategi-strategi yang udah Bu Indah lakukan selama ini, adakah kendala yang Bu Indah hadapi dalam melaksanakan strategi itu? Strategi
mungkin salah satunya fasilitas ya. Jika kalau saya butuh infocus, kita masih kendala dengan infocusnya. Kalau dalam pembuatan media, ketika saya buat media dalam bentuk media karton, sebenarnya bisa, tapi yang namanya media karton itu masih terbatas. Kalau saya tampilkan di depan, tidak terlihat semua, ya kan? Ataupun mereka lebih suka hal yang bergerak sebenarnya. Gitu. Kalau di fokus kan mereka bisa lihat video. Tapi kalau dalam hanya karton ataupun kita bawa media ke kelas, hanya sebagian yang tertarik untuk yang punya minat. Kalau yang nggak minat, mereka tuh biasa-biasa aja. Nah, kira-kira menurut Bu Indah, adakah ide-ide baru yang kira-kira akan Bu Indah terapkan dalam kegiatan pembelajaran agar yang Bu Indah inginkan tadi salah satunya adalah keaktifan siswa pada saat berdiskusi, kemudian kemampuan sosial emosional anak juga semakin terlihat. Adakah ide-ide baru yang Bu Indah pikirkan selama ini, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan gitu? Untuk perbaikan ke depannya ataupun yang saya pikirkan, salah satunya mungkin dengan pembelajaran cara diferensiasi ya. Seperti yang sudah pernah juga Ibu Sofi sampaikan juga kepada kami di ruangan ya. Sebenarnya saya sangat tertarik ya. Ternyata kita diajarkan bagaimana memberikan materi atau belajar sesuai dengan kebutuhan visual agar mereka lebih nyaman maupun senang ya. Nah, di situ saya belajar, atau mungkin salah satu juga melalui platform ataupun media online lainnya, gimana sih ngajarin siswa cara berdiferensiasi dengan baik gitu. Karena kalau mungkin mau menyebutkannya saja itu gampang, tapi berdiferensiasi itu butuh usaha ataupun kesabaran ya Bu ya. Betul. Di tengah waktu yang sibuk, kita siapkan media di mana sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Anak yang kinestetik kita siapkan materi yang seperti ini. Anak yang sedikit audio kita butuhkan yang seperti ini gitu kan. Sebenarnya kalau dilaksanakan yang maksimal, saya rasa itu sangat membantu. Sangat membantu sekali sebenarnya, karena seperti yang sudah kita pernah sharing bahwa berdiferensiasi itu kan mengakomodasi segala kebutuhan siswa ya Bu. Nah, jadi kira-kira ada nggak Bu, kira-kira gimana ya caranya biar pembelajaran berdiferensiasi ini nggak merepotkan Ibu tapi juga bisa terlaksana? Pertama sih tentu saya mau ngambil tes diagnostik dulu ya, diagnostik awal. Saya mau tahu dulu karakter anak kita nih. Kalau kita nggak tahu karakternya, kita mau berikan seperti apa kan? Betul. Kemudian juga saya sebenarnya kalau sekarang kita butuh kerjasama, baik itu dengan teman sejawat, teman pelajaran ataupun dukungan dari atasan kita juga kan. Kalau kita butuh ini saling kerjasama gitu. Nah, kalau mungkin kelas 8 ada 2 minggu yang sudah ngajar kelas 8. Kenapa kita nggak saling bagi tugas sih gitu? Yang si A bikin ini, si B bikin ini, sama-sama kita pakai. Iya, berkolaborasi ya. Keren. Iya. Biar nggak susah sendiri gitu. Iya betul. Kalau kolaborasi berarti kita bersama-sama maju ya, sedikit perlahan-lahan ujungnya kelihatan ya Bu. Keren. Oke, ini Bu Indah dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan kemarin di dalam kelas, kemudian dari kesepakatan kita tentang pengembangan yang ingin kita capai ketika di dalam kelas, dan strategi-strategi yang sudah Bu Indah siapkan. Kira-kira bagian mana atau hal apa yang belum tercapai atau belum terlihat dari siswa-siswa kita? Oke, terima kasih Bu dulunya untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang belum tercapai dari segi keaktifan siswa, saya lihat juga masih belum maksimal itu, karena mungkin beberapa sudah ada yang tertarik kemudian ini aktif ya, tapi masih ada yang sangat tidak mau melirik ya. Entah itu karena medianya belum mempengaruhi mereka atau mereka sendiri tidak mampu memahami. Kan kemampuan mereka memahami materi itu sepertinya masih kurang. Maka saya berpikir apakah kita butuh media yang lain atau bagaimana ya, sehingga mereka mampu untuk memahami sendiri gitu. Lebih mandiri sih, berpikir mandiri bagaimana materi tersebut bisa paham dengan media yang kita siapkan. Di situ kurangnya juga dalam diskusi kemarin, kemampuan sosial emosionalnya itu beberapa sih ada yang seperti kayak
belum bisa memberikan tanggapan yang baik ketika temannya berdiskusi, mereka ketawa gitu kan. Ketika temannya salah ngomong, mereka ikutin ketawa. Padahal ya saya dari awal sudah sampaikan, nah kita sama-sama belajar. Kalau ada temannya salah jangan tertawakan. Gitu. Kenapa? Ketika salah satu yang udah ditertawakan, di mereka tuh kayak nggak pede dan mau ngomong lagi. Iya, mempengaruhi si yang ditertawakan ya, seperti dibully. Oke, udah tahu nih Bu Indah yang belum tercapai dari strategi dari dari area pengembangan yang ingin kita capai ke depannya. Bu Indah pengen pembelajaran kita ini seperti apa? Kedepannya sih saya mau pembelajaran yang lebih berdiferensiasi ya. Oke. Yang Bu Sofi pernah sampaikan di minggu kemarin. Saya sangat bangga ya punya teman yang lebih dulu selangkah dari saya sepertinya. Sama-sama. Iya. Sangat tertarik dengan materinya gitu. Dimana ketika kita belajar, kita melakukan diagnostik awal dulu ya, asesmen dulu. Jadi kita tahu karakter siswa kita seperti apa, ya si A seperti apa, si B seperti apa gitu. Entah itu kinestetik mungkin atau audio ya. Nah, setelah asesmen mungkin barulah kita melakukan penerapannya. Nah itu saya mungkin memberikan media baik itu dalam bentuk video ataupun dalam lembar diskusi yang lebih menarik sih, karena kalau lembar diskusi yang sebelumnya memang saya rasa juga kurang menarik ya, karena biasa aja, nggak ada yang spesial di situ, entah itu dalam bentuk gambar yang memancing siswa untuk bertanya gitu kan. Dan juga saya berharap sih pembelajaran diferensiasi saya bisa terlaksana maksimal, baik itu dengan bantuan teman-teman sejawat, nanti pembuatan medianya kita bagi tugas sehingga diferensiasi yang kita inginkan itu tercapai gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi tantangannya adalah penerapan pembelajaran diferensiasi, menyiapkan media yang lebih kreatif lagi, ngajakin teman juga tantangan itu. Oke, ya. benar. Ngajakin Kolaborasi itu teman. adalah tantangan yang terbesar, tapi insya Allah bisa tercapai jika kita melakukannya juga dengan sopan, dengan baik-baik dengan teman-teman kita. Insya Allah bisa tercapai. Oke, terima kasih sekali loh Bu Indah sudah mau berbagi. Saya walaupun saya mensupervisi Bu Indah, tetapi saya juga banyak belajar sebenarnya dari Bu Indah, karena pembelajaran di kelas Bu Indah itu sangat menarik sekali menurut saya, walaupun ada beberapa memang yang kata Bu Indah tadi yang belum terlihat, tapi itu adalah proses. Suatu saat dari ide-ide Bu Indah yang sudah disampaikan tadi, semoga nanti bisa dilaksanakan secara kontinu, secara konsisten, agar apa yang Bu Indah inginkan dari peserta didik kita bisa tercapai. Oke Bu Indah, terima kasih sekali untuk waktunya, untuk kesediaannya. Lain kali akan saya repotin kembali untuk kita berbagi. Ya, sama saling membantu ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Indah. Oke, baik, terima kasih Bu Sofia. Terima kasih juga buat Ibu Indah yang sudah melaksanakan coaching hari ini. Saya sangat bangga pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik. Pengamatan saya sih sempurna ya, sangat bagus. Tidak ada saling menggurui, sesuai dengan prinsip-prinsip dan pelaksanaan coaching, ada kemitraan. Sangat bagus. Sebagai coaching tidak pernah memberikan jawaban, semuanya memberikan pemantik saja, sehingga coachingnya dengan sendirinya menemukan jawaban. Jadi sangat baik dan sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sofi sudah melaksanakan tugasnya. Kalau Ibu Indah, mungkin terima kasih yang luar biasa sudah mau membantu Ibu Sofi dalam melaksanakan program guru penggeraknya. Semoga nanti berikutnya Ibu Indah lagi yang menjadi pelakunya. Iya Pak. Nah, demikian, jangan tetap semangat, semuanya bisa menjadi sukses. Mungkin demikian Bu Sofi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak.